Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dan grup mate saya iaitu Firdaus Nurfa, Izzuddin dan Wildan Faros, kita orang nak present, nak bercerita tentang keindahan atau kelebihan di tempat masing-masing daerah. Contohnya, saya tinggal dekat Aceh dan saya akan bercerita tentang Aceh, dan juga Izzuddin, beliau tinggal dekat Kalimantan dan dia akan bercerita tentang Kalimantan. Okey, mungkin bermula dari saya sendiri. Okey, kalau kita nak bercerita tentang Aceh ni, tak tahulah Aceh famous sebab apa sebenarnya. Orang pandang sebab apa? Mungkin sebab dekat sana kuat ilmu agama. Mungkin ada beberapa orang pandang Aceh ni sebabkan tsunami. Ada sebagian orang juga pandang Aceh sebab sejarah dia yang bagus. Contoh dia Samudra Pasai, dan hubungan antara Malaysia dengan Aceh dahulu sangat bagus. Mungkin kalau kita cerita salah satu itu tak cukup masa. Tapi tak apalah, kita cerita pandangan kasar sahaja. Okay, mungkin Aceh ni sangat besar. Dia terletak dekat pulau Sumatera, ujung pulau Sumatera dan ujung Indonesia. Ujung titik Indonesia iaitu Sabang, bukan Sabah, Sabang, NG, Sabang sampai Merauke. Merauke itu ujung Indonesia juga. Jadi ujung Indonesia iaitu Sabang, Aceh dengan Merauke, Papua. Di Sabang, Pulau Sabang itu Masya Allah, kalau cikgu pergi atau kawan-kawan lain pergi, itu sangat cantik. Dan orang ramailah wisata travel pergi sana. Sama ada orang Malaysia atau orang Indonesia sendiri. Kadang-kadang orang pergi Jakarta, orang dari Jakarta itu datang pergi Aceh, dia untuk pergi ke Pulau Sabang. Sebab Sabang ni pulau. Dari bandar Aceh tu nak pergi Sabang itu kita kena naik apa panggil dia? Boat. Lebih kurang 1 jam juga dalam laut tu. Siapa yang tak tahan laut tu muntah nanti. Saya pernah pergi sekali je. Okey. Aceh ni juga banyak suku. Diorang banyak suku. Kalau tak silap saya, Aceh ni ada 13 suku. 13 suku. Dan juga dalam Aceh sahaja ada banyak bahasa. Bukan bahasa Aceh saja. Yang kita tahu bahasa Aceh kan, tapi dalam Aceh sendiri pun bukan sahaja bahasa Aceh. Kita orang ada 11 bahasa dalam Aceh sendiri. Bukan logat, bahasa. Bahasa, 11 bahasa. Antara dia bahasa Aceh, bahasa Gayo, bahasa Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan lainnya juga. Salah satu perbezaan dia mungkin saya boleh satu je. Satu contoh dia macam ni. Contoh dia apa nama dia? Sepeda, basikal. Basikal ni kalau bahasa Melayu basikal kan, Melayu. Tapi kalau bahasa Indonesia sepeda. Kalau bahasa Aceh tangen. Kalau bahasa Aceh tangen. Kalau bahasa Aceh besar, dalam bahasa lain itu gari. Gari itu sepeda. Jadi Aceh kita orang
Aceh Utara dengan Aceh Selatan itu, Aceh Besar sorry, Aceh Utara dengan Aceh Besar itu berbeza. Contoh sepeda itu tangin, kalau kita orang, kalau dia orang gari. Memang betul-betul beza lah. Tapi yang lain saya tak tahu. Itu bahasa Aceh yang memang lain lah, bukan logat. Kalau logat kita boleh faham kan. Kalau dekat Malaysia ni logat Kelantan, Pehe jugalah sikit-sikit, kecek Kelantan. Kalau Kedah pun logat mungkin boleh termasuk logat jugalah. Tapi kalau dekat Aceh sendiri ada 11 bahasa yang kita tak boleh faham. Okay, dekat Aceh pun syariat Islam dia kuat alhamdulillah. Sampai kita orang pun ada bukan polis untuk polis negara sahaja, bahkan di dalam Aceh sendiri ada polis syariah nama dia. Polis syariah ni dia macam polis biasalah, cumanya dia bukan untuk apa nama dia, saman orang yang tak pakai helmet. Dia saman orang yang berseluar ketat, yang tak pakai tudung, yang pakai baju ketat-ketat untuk perempuan, yang pakai seluar ketat. Tu dia orang saman. Yang orang berkapal. Tu dekat Aceh alhamdulillah lah. Bersyukur juga kalau saya jadi orang Aceh ni, sebab ada syariah itu yang kuat alhamdulillah. Tapi tidak dinafikan lah maksiat ada di mana-mana itu, tapi itu salah satu usaha untuk mencegah kemaksiatan yang ada. Dan juga adat dekat Aceh sangat banyak. Makanan-makanan dekat Aceh pun sedap-sedap. Macam-macam makanan dekat sana. Salah satunya yang tidak ada tempat lain lah dekat Aceh saja ialah kuah pelik. Kuah pelik ni macam mana cakap dia tak jumpa dekat daerah-daerah lain. Dekat Medan pun tak ada, dekat Jakarta pun tak ada. Dia kuah. Lepas tu dalam kuah tu banyak sayuran. Jenis-jenis sayuran itu banyak sekali. Bukan saja satu, banyak. Tapi dia warna hijau. Kalau kita search dekat Google ada kuah pelik. Tu masya-Allah sedap sangat tu. Mungkin dah sampai 8 minit. Mungkin kita sampai sini saja. Kita dengar kawan kita Izzuddin atau Wildan yang bercerita tentang daerah dia orang. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farus Muhammad Wildan, metrik number 1917613. Dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang suku asli saya, yaitu saya berasal daripada suku Jawa. Karena saya merupakan orang Jawa, namun tetapi saya tinggal di Kalimantan karena orang tua saya mempunyai pekerjaan di Kalimantan. Namun keluarga saya semuanya, bapak, ayah, ibu, dan kakek, atok dan nenek semua berasal daripada Pulau Jawa, yaitu kami semua berasal daripada satu daerah, yaitu Brebes yang berada di Jawa Tengah. Dan saya ingin menceritakan tentang suku Jawa. Suku Jawa adalah salah satu suku bangsa yang mendiami Pulau Jawa di Indonesia, memiliki budaya yang kaya dan beragam, memiliki berbagai macam suku Jawa memiliki berbagai macam adat, berbagai macam makanan, berbagai macam bahasa. Jadi daripada Jawa sendiri kita mempunyai satu bahasa yang selalu kita gunakan, yaitu bahasa Jawa. Dan saya juga bisa berbicara dengan bahasa Jawa. Saya bisa berbicara dengan bahasa Jawa karena saya juga dulu sekolah di Jawa, meskipun saya tinggal di Kalimantan. Saya bisa menggunakan bahasa Jawa halus kalau saya berbicara dengan orang tua saya, dan saya juga bisa menggunakan bahasa Jawa biasa seperti halnya dengan kawan-kawan saya. Dan karena Jawa itu mempunyai berbagai macam adat istiadat, jadi ada salah satu aspek penting dalam adat istiadat Jawa adalah sistem nilai yang dikenal sebagai adiluhung.
Nah, di mana orang Jawa itu selalu menekankan tentang kesopanan, kerendahan hati, dan juga saling menghormati. Jadi kita orang Jawa itu dikenal sebagai orang yang mempunyai pribadi yang sangat rendah hati, karena uh, orang Jawa itu dikenal dengan sopan karena kami orang Jawa itu mempercayai bahwasannya selama kita sopan dengan orang lain, selama kita boleh menghormati orang lain, maka orang lain akan menghormati kita juga. Dan juga orang Jawa juga mempunyai salah satu adat istiadat yang seperti gotong royong. Mungkin gotong royong ini ada juga di berbagai daerah lain di Indonesia, tapi kalau misal di Jawa itu mempunyai jiwa gotong royong yang sangat bagus, karena sesama tetangga, uh, sesama tetangga kita mempunyai hubungan yang sangat erat, yang sangat dekat, sehingga membuat tetangga itu juga merupakan keluarga. Dan juga selain daripada sopan santun dan juga gotong royong dan juga yang lainnya, bahasa Jawa juga mempunyai banyak berbagai macam adat istiadat seperti wayang kulit, seni ukir, seni batik, dan juga seni tembika. Merupakan budaya khas daripada Jawa. Seperti mana biasa kita tahu ada Bagong, Bagong dan kawan-kawan, itu merupakan salah satu adat khas daripada Pulau Jawa atau bisa dibilang suku Jawa. Dan karena kita tahu bahwa suku Jawa itu mempunyai cangkupan yang sangat luas, saya ingin membagi suku Jawa itu terbagi menjadi 3. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Semua daripada Jawa ini mempunyai bahasa yang berbeza. Ada beberapa yang berbeza, namun kita masih kena faham dengan apa yang orang Jawa lain bicara. Dan selain itu juga, selain dikenal dengan adat istiadat, kesopanan, dan juga gotong royong, orang Jawa juga dikenal sebagai orang yang pekerja keras. Karena daripada Indonesia sendiri, hampir semua daerah yang ada di Indonesia itu pasti mempunyai orang Jawa. Seperti halnya saya merupakan saya tinggal di Kalimantan, dan saya juga orang Jawa, dan saya juga mempunyai beberapa tetangga, beberapa orang yang merupakan asli daripada Pulau Jawa juga, dan asli daripada suku Jawa. Dan orang-orang Jawa merantau karena di Pulau Jawa sendiri sudah ramai, sudah tak ada tempat lagi untuk bekerja, sehingga banyak orang-orang Jawa sendiri yang pergi dari Pulau Jawa untuk mencari nafkah. Dan selain itu orang Jawa juga mempunyai selain selalu membuat sebuah tempat baru, sebuah lokasi baru yang mereka tempati itu menjadi lebih makmur. Seperti halnya mereka bisa membuat usaha, mereka kena membuka restoran, membuka toko baju, dan lain-lain. So itulah sedikit tentang saya punya suku asli, yaitu suku Jawa. Dan seperti itu, suku Jawa mempunyai banyak hal yang sangat unik dan lumayan berbeza daripada daerah lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk menyambung daripada apa yang telah disampaikan oleh dua sahabat saya. Nama saya adalah Izzuddin Ahmad, dan asal usul saya yaitu daripada negara Indonesia, terkhususnya berasal daripada suku Banjar. Suku Banjar ia terletak di Kepulauan Kalimantan, yang mana dalam Pulau Kalimantan ini secara majoriti suku terbesar yang asal usul dari Pulau Kalimantan ialah suku Banjar dan juga suku Dayak. Hal menarik yang ingin saya sampaikan ialah suku Dayak dengan suku Banjar, ia pada hakikatnya
adalah saudara. Maknanya asal usul ia adalah satu kesatuan suku. Akan tetapi seiring masa ia terpecah menjadi dua suku yang bernama suku Dayak dan juga suku Banjar. Mengapa terpecah suku ini menjadi dua suku? Ada persamaan dan juga perbezaan, yaitu persamaan yang boleh saya kongsikan ialah suku Banjar dengan suku Dayak ia terletak dalam satu pulau yang sama. Ia asal usul daripada Kalimantan. Perbezaan yang boleh nampak secara jelas, secara hak, yaitu perbezaan dalam keimanan. Suku Dayak ia adalah suku yang masih menganut, masih mempercayai, masih mengimani kepada ajaran paganisme version mereka. Semisal mereka menyembah patung dan mereka mempercayai dengan takhayul, seperti memakai jin untuk mengobati orang-orang dan lain halnya. Sementara perbezaan daripada suku Dayak dan suku Banjar yang daripada suku Banjar ialah orang-orang Banjar ia sangat kental dengan budaya keislaman, yang bermakna bahawasanya majoriti atau bahkan boleh saya katakan 100% daripada orang Banjar ialah orang yang menganut, yang hidup dengan udara dengan kepercayaan agama Islam, dengan rukun Islam, dengan rukun iman dan lain sebagainya, mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan juga nabinya sebagai pembawa risalah. Kemudian saya asal usul daripada suku Banjar. Mungkin yang boleh saya kongsikan perihal suku Banjar ialah bahasa. Suku Banjar ia tak memiliki bahasa yang sama sebagaimana dengan suku-suku yang berada dalam negara Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, negara Indonesia memiliki begitu banyak suku-suku yang mungkin ada lebih daripada 100 suku, mungkin ada lebih daripada 200 suku, baik itu suku yang majority maupun suku minority. Banjar adalah salah satu suku majority yang terletak di Pulau Kalimantan, baik itu dalam provinsi Kalimantan Selatan, yaitu asal daripada suku Banjar sekarang, ataupun terletak dalam Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan lain semacamnya. Suku Banjar ia memiliki bahasa yang lain daripada bahasa-bahasa suku yang lain. Semisal boleh saya bagi misal, yaitu kulaan. Kulaan bermakna adalah keluarga. Sebagaimana dalam bahasa suku yang lain tidak terdapat bahasa ini atau kata yang sama dalam dalam perihal ini dalam suku yang lain. Sebab bahasa Banjar memiliki bahasa ia tersendiri. Oleh sebab itu ia disebut sebagai suku Banjar, bahasa Banjar oleh suku Banjar. Kemudian apa yang begitu terkenal daripada suku Banjar dari zaman sekarang ini atau zaman yang terdahulu? Suku Banjar banyak berasal daripada suku Banjar, yaitu ulama-ulama besar dunia, terutama terkhasnya ulama-ulama yang berasal yang sangat masyhur di tanah Nusantara ini. Semisal yang boleh saya bagi nama ialah Tuan Guru Abah Sekumpul, atau yang lebih dikenal dengan dengan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul. Ia adalah salah seorang ulama besar yang berasal daripada suku Banjar, yang ia juga diakui sebagai salah seorang wali kutub, yaitu para pemimpin waliullah. Dan ini adalah fakta yang menarik daripada suku Banjar. Mengapa? Sebab ulama-ulama besar di dunia ini tak hanya terhadkan kepada tanah Nusantara, akan tetapi di Makkah, di Madinah, tanah haram, ataupun di dunia Islam ini terdapat banyak sekali ulama-ulama yang memiliki darah, yang memiliki nasab sebagai seorang yang Banjar, atau boleh disebut dalam bahasa Arab Al-Banjari. Inilah sebab daripada mengapa begitu banyak ulama yang berasal daripada suku Banjar. Sebab hidup orang Banjar, ia menghirup udara
keimanan yang mana itu telah mendarah daging dan mengkristal dalam budaya hidup orang Banjar. Kemudian terakhir yang boleh saya bagi adalah filsafat hidup serta nilai budaya yang dianut oleh suku Banjar. Ada beberapa karakteristik dan juga dari masyarakat Banjar. Yang pertama yang boleh saya sebut yaitu Baiman. Baiman yang berarti erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat Banjar yang mana itu adalah Islam. Dalam suku Banjar, setiap individu dikenakan mengetahui dan mengamalkan rukun iman dan Islam. Kemudian yang kedua, Bauntung. Orang Banjar harus mempunyai keterampilan. Oleh sebab itu, sejak usia yang lagi dini, masyarakat Banjar sudah diajari berbagai skill di bidang tertentu yang biasanya disesuaikan dengan daerahnya. Semisal orang Amuntai terkenal sebagai ahli membuat furniture. Kemudian yang keempat kemudian yang ketiga memiliki karakter kuat, yaitu orang Banjar ia terkenal memiliki dan menjunjung tinggi ucapan pepatah di mana langit dipijak di situ bumi dijunjung, yang mana itu dapat dilihat dari cara para orang tua di tanah Banjar yang mengajari anak-anaknya supaya memiliki karakter dan tingkah laku berbudi pekerti sejak kecil. Dan mungkin ini cukup yang boleh saya kongsikan kepada cikgu dan juga kawan-kawan sekalian, bahwasanya kami bertiga sebagai rangkuman bahwasanya kami bertiga adalah orang-orang yang berasal daripada asal usul yang berbeza. Semisal Daus dari suku Aceh dan juga Wildan dengan suku yang lain, dan juga saya dari suku yang lain. Tetapi sebab kemajemukan yang berada dalam negara Indonesia dengan perbezaan suku, perbezaan bahasa, perbezaan adat budaya tak menjadikan kami sebagai musuh ataupun tidak mengenal satu sama lain. Sebagaimana yang telah Allah sabdakan dalam firman-Nya, Allah telah menciptakan kita dalam sebagai berbangsa-bangsa yang berbeza untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kami suku-suku yang hidup dalam negara Indonesia berbeza-beza suku tetapi di bawah naungan yang satu, yaitu negara Indonesia dengan berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Mungkin sekian yang boleh kami sampaikan. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian dan juga waktu yang telah diberikan. Cukup dari kami, dari kumpulan 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.